Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi di saat ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan di saat ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membuka lembaran-lembaran firman-Mu. Untuk itu kami membutuhkan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus untuk boleh bersama-sama dengan kami, menyanggupkan kami agar kami dapat mengerti dan memahami setiap maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini firman Tuhan saya beri judul bertumbuh sama dengan selamat. Apa itu bertumbuh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertumbuh itu adalah timbul, hidup, dan bertambah besar atau sempurna, yaitu dia punya gigi ataupun dia punya rambut. Atau di dalam fase yang namanya sedang berkembang. Nah, bertumbuh di dalam Alkitab kita temukan ada 13 kali yang ditemukan di dalam Alkitab. Nah, sebagai umat Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, di dalam Alkitab kalau ada kata yang diulang-ulangi, artinya memiliki konotasi yang sangat penting. Maka dari itu, kata bertumbuh kita temukan ada 13 kali di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama ada 6 kali. Ada 6 kali yang kita temukan yaitu kata bertumbuh. Di dalam Perjanjian Baru kita temukan ada 7 kali di dalam Perjanjian Baru. Nah, berbeda di dalam Perjanjian Lama lebih menjurus kepada pertumbuhan badani. Kita bisa lihat di dalam ayat, ada 2 ayat yang saya ambil, yaitu ditemukan di dalam Mazmur 90 ayat yang kelima. Yaitu di situ dikatakan, seperti rumput yang bertumbuh. Di dalam Sakarya 9 ayat 17 juga dikatakan bahwa taruna bertumbuh pesat karena gandum. Jadi di dalam Perjanjian Lama lebih membicarakan tentang fase pertumbuhan secara badani. Tetapi di dalam Perjanjian Baru kita temukan lebih konotasinya berbicara tentang pertumbuhan secara rohani. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-15, di situ dikatakan imanmu akan bertumbuh. Sedangkan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15, yaitu teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Sekarang menjadi pertanyaan buat Anda dan saya. Bagaimana kita bertumbuh untuk peroleh keselamatan? Ya, bagaimana kita bertumbuh agar kita peroleh akan keselamatan? Ayat yang menjadi perenungan kita di malam hari ini, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 Petrus 2 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 atau ayat yang menjadi perenungan kita di malam hari ini, dia tidak berbicara tentang air susu seperti seorang ibu yang menyusui akan dia punya anak ataupun sebagainya, melainkan air susu yang dimaksudkan di sini adalah air susu yang murni dan yang rohani, yaitu di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini ada 4 poin yang saya akan bagikan untuk kita merenungkan akan 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Susu atau air susu yang pertama adalah firman atau Alkitab. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai dengan 25
di situ memberikan informasi bahwa Alkitab atau firman itu adalah firman dari Allah sendiri. Benar apa yang disampaikan juga di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menjadi pertanyaan buat Anda dan saya, apa isi firman itu? Isi firman itu, saudara, adalah berita tentang penciptaan, tentang kejatuhan, tentang pekabaran, tentang perjanjian Allah, berisikan sejarah, pujian dan doa. Bahkan saudara, itu mencatat tentang kehidupan pelayanan dari Tuhan Yesus. Bahkan juga Alkitab atau firman Tuhan itu membicarakan tentang kejadian yang telah terjadi, akan terjadi, bahkan juga yang nantinya akan terjadi yang ada di hadapan kita. Saudara-saudaraku, di dalam buku The Great Controversy, halaman 593 dan 594, di situ dikatakan, setan menggunakan setiap kemungkinan untuk menghalangi manusia dari memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Alkitab. Lanjut dikatakan bahwa tidak seorang pun kecuali mereka yang membentengi pikiran mereka dengan kebenaran firman Tuhan akan sanggup berdiri melalui pertentangan besar yang akhir itu. Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman yang penuh dengan gejolak hidup. Setan bekerja keras untuk menjatuhkan iman kerohanian saya. Itulah sebabnya buku ini memberikan atau Alkitab ini memberikan informasi yang jelas bagaimana pekerjaan dari setan. Dan bagaimana akhirnya dunia ataupun akhirnya dosa. Dan bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah sebabnya menjadi pelajaran buat Anda dan saya. Bahwa mari kita terus bentengi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua atau air susu yang kedua adalah doa dan bermeditasi. Di dalam Markus 1 ayat 35, di situ dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapakah yang melakukan akan hal ini? Yesus Kristus. Yesus ketika dia bangun pagi, dia memprioritaskan Bapanya di surga. Dia mengandalkan Bapanya di surga, yaitu dia lewat berdoa dan juga bermeditasi. Sekarang menjadi pertanyaan kembali buat Anda dan saya. Kenapa kita harus berdoa dan bermeditasi? Ya, kenapa? Ketika kita sementara berdoa dan bermeditasi, saudara, kita sementara mendapatkan penyembuhan, kita sementara mendapatkan mujizat, kita sementara mendapatkan kemenangan, kesejahteraan, dan mengajarkan kita juga untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan juga mendapatkan kuasa yang berasal dari Tuhan. Dan itu juga saudara adalah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam buku Membina Keluarga Sehat, halaman 471 dikatakan, kita juga harus menyiapkan waktu untuk meditasi dan doa dari penerimaan penyegaran rohani. Doa dan iman dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh kuasa dunia. Kita harus senantiasa mendapat terang yang berasal dari Tuhan. Lewat mana saudara? Lewat kita berdoa dan juga bermeditasi. Menjadi pertanyaan buat Anda dan saya juga. Sudahkah kita berdoa dan juga bermeditasi? Ketika kita mungkin tidur malam, ketika kita mungkin bangun pagi, mengadakan perjalanan, makan ataupun minum, ataupun aktivitas yang lain. Sudahkah kita mendahuluinya bersama dengan Tuhan lewat doa dan bermeditasi? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Poin yang ketiga yaitu air susu, yaitu datang beribadah kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, jangan katanya saudara. Mengapa kita harus datang untuk beribadah? Ya, mengapa saudara? Ketika kita
datang beribadah kepada Tuhan, kita akan mendapat didikan. Kita akan mendapatkan kuasa dari Tuhan. Kita akan mendapatkan persatuan. Oleh karena di dalam kumpulan ibadah, otomatis mungkin ada banyak orang yang hadir pada waktu itu. Ada mungkin di dalam ibadah keluarga, bahkan juga di dalam ibadah jemaat. Dan sementara kita beribadah, kita sementara mendapatkan akan apa? Persatuan. Dan terakhir saudara, kita mengajarkan kita bahwa itu juga adalah teladan dari Yesus Kristus. Di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 63 dikatakan, tetapi hiburan manapun yang membatalkan kamu mengadakan doa pribadi, berserah pada mezbah permintaan doa, atau ikut ambil bagian dalam persekutuan doa, hiburan itu tidaklah aman melainkan berbahaya. Saudara-saudaraku, mungkin kita ada schedule ataupun jadwal-jadwal. Ada ibadah-ibadah yang telah disusun rapi. Tetapi mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan. Tetapi mungkin kita lebih memilih kegiatan-kegiatan tambahan daripada kita memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan ini menjadi tantangan buat Anda dan saya. Bahwa Ibrani 10 ayat 25 memberikan informasi Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani, bahkan juga kepada kita semua, untuk kita jangan menjauhkan diri dari kumpulan-kumpulan ibadah. Poin yang keempat, atau poin yang terakhir, yaitu bersaksi. Saudara-saudaraku, di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 dan juga 2 Korintus 3 ayat yang kedua dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kamu adalah surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, bersaksi bukan berarti dia memiliki gelar, dia sekolah di bidang kependetaan, ataupun sekolah Alkitab. Tidak saudara. Melainkan bersaksi itu adalah kita yang telah dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Maka dari itu kita harus merespon akan bagaimana kasih Kristus di dalam kehidupan kita lewat kita menampilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu untuk naik turun rumah menyampaikan pekabaran firman Tuhan, bertobat dari dosa. Tetapi saudara, melalui cara pola hidup kita juga sudah menampilkan karakter kepada orang lain, maka kita juga sudah mengambil waktu untuk bersaksi kepada orang lain, terlebih khusus bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa kita harus bersaksi, saudara? Ya, kenapa kita harus bersaksi? Ketika kita sementara bersaksi, saudara, kita sementara memberikan pengharapan bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Bahkan juga orang-orang akan percaya kepada Yesus. Bahkan juga saudara, orang berdosa akan bertobat. Dan ini juga saudara, adalah perintah atau amanat di dalam Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 di situ memberikan informasi yang jelas bahwa Yesus memerintah kepada kita untuk turut ambil bagian menyampaikan kabar baik kepada semua orang melalui cara pola hidup kita. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 271 dikatakan demikian. Sebagaimana Allah memanggil Daniel untuk bersaksi baginya di Babel, demikianlah juga Ia memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya dalam dunia sekarang ini. Jika engkau benar-benar milik Kristus, engkau akan berkesempatan bersaksi bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika engkau atau jika kita benar-benar milik Kristus, kita akan berkesempatan bersaksi
bagi Tuhan. Mari kita ulangi ayat pengantar kita di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, rumus supaya selamat, salah satu ayat yang memberikan informasi ada di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua ini yang kita bahas pada saat ini. Rumusnya, ketika kita rajin untuk membaca firman Tuhan, ketika kita rajin untuk berdoa dan bermeditasi, ketika kita juga rajin untuk beribadah kepada Tuhan, ketika kita juga rajin untuk bersaksi kepada Tuhan, maka melalui ayat ini kita masuk di dalam fase yang namanya bertumbuh. Bertumbuh, saudara. Kita sementara mengkonsumsi akan air susu yang murni itu. Dan hasilnya, saudara, ya, hasil kita sementara bertumbuh di dalam Yesus, hasilnya adalah rumusnya kita bisa temukan di ayat ini, yaitu kita akan memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Panggilan kita di saat ini, marilah kita membiasakan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, marilah kita membiasakan untuk berdoa dan bermeditasi kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, marilah kita membiasakan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, marilah kita membiasakan untuk bersaksi kepada Tuhan. Ketika kita melakukan akan semuanya itu, maka kita akan mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Untuk itu, di saat ini menjadi tantangan buat Anda dan saya. Meskipun setan bekerja keras untuk menjatuhkan kita, tetapi percayalah, ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap hari, hari lepas hari, maka percayalah, Allah yang telah menyertai kita di masa yang lalu, maka Allah juga yang nantinya akan menyertai kita di saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan Dia juga akan mengaruniakan kita, yaitu keselamatan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Kami membutuhkan hikmat Tuhan melalui Roh Kudus untuk boleh bersama-sama dengan kami, sehingga boleh menyanggupkan kami untuk kami boleh selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa dan juga bermeditasi, bahkan juga selalu rajin untuk datang di dalam kumpulan-kumpulan ibadah, bahkan juga selalu mengambil waktu untuk bersaksi untuk kepujian bagi nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, berikanlah kami kuasa dari sorga agar kami boleh melakukan semuanya itu, sehingga kami ya Tuhan boleh bertumbuh di dalam Kristus. Dan ketika kami bertumbuh di dalam Kristus, maka keselamatan Tuhan akan karuniakan kepada kami semua. Berkatilah kami semua ya Tuhan, umat-umat Tuhan yang telah mengikuti akan ibadah di malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.